Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu di Ngopi Ngobrol bareng Pican. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan P pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah lo, berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit lagi, Agak bergandol. Nih temanya langsung berat ini. Patra ini harusnya. Patra ini yang ngomong, yang ngomong. Patra, Popon. Iya. Patriarki. Tapi sebelumnya terima kasih Pican, gue dikasih kaos nih. Hard Rock. Kaos thrifting, Cing. Ah iya. Kaos thrifting. Iya, tapi kan kaos dikasih. Tapi bukan kaos baru. Iya. Nggak apa-apa, Cing ya? Nggak apa-apa dong, ini gue pakai. Tulsa, Hard Tulsa. Rock. Tulsa itu ternyata sebuah kota di Oklahoma. Oh, Oklahoma. Di Oklahoma. Oklahoma juga ada kalau nggak salah deh. Ada? Kayaknya. Tapi lu emang sesuka itu, Cing, sama hard rock? Iya. Kenapa, Cing? Karena cuttingannya selalu enak gue pakai. Ini enak cuttingannya? Iya. Sama ya? Iya. Mau di Beda-beda. Ini agak lebar nih. Agak lebar. Ini cuttingan lebar. Ada cuttingan yang slimnya pun enak. Dipakainya gitu. Nah, ternyata tuh kan yang gua tahu kan hard rock itu kan biasanya kan nama-nama kota doang ya, Cing. Iya. Bang Is pakai itu hard rock. Hard Rock apa? Ya, dia pakai ya? Cipayung. Hard Rock Ciracas. Tapi dia pakai hard rock gitu kan? Pakai Hard Rock ya. Berapa harganya beli dia? Goblok 25. Tapi dipakai, nggak maksud gue. Yang gue tahu kan yang hard rock kota gitu kan. Kota, Nah, iya. ternyata tuh gue juga dulu Macem-macem. tuh mikir kayak apa bagusnya sih, Cing, gitu. Beneran, gue sempat ada titik apa bagusnya sih. Ternyata emang keren sih, Cing. Yang keren itu ternyata yang kolaps. Yang dia kolaps sama apa, dia artnya nih. Kalau yang gue lihat ini yang Tusla ini keren art belakangnya, Cing. Iya. Lo ada Biasanya nggak? kota nih ada. Yang Tapi gue art memang belakangnya? lebih suka yang klasik lah istilahnya tuh. Yang Klasik. lebih kelihatan kota, yang kayak gitu tapi gede ya. Hard Rock di sini, iya di sininya nih segini gitu. Nah, Ya itu kan kecil di sini. ya, Itu lo demennya yang gede gitu ya? iya. Oh. Ya bukan elemennya yang gue Banyak gitu. Kalau gue beli, gue pasti beli yang model itu. Tapi kalau dikasih mah apa Nah, aja. ternyata yang kayak gini banyak yang keren, Cing. Yang ini kecil nih, hard rock, kota apa gitu. Iya. Nah, di belakangnya tuh artnya, Cing. Jadi, Iya, ikon kotanya. icon kotanya, apa segala Iya, macam. Bali ada tuh. Yang gue punya Bali, Singapura, Tokyo. Ini Yang Pacific belakangnya Place? Ada. Kan udah tutup. Tapi dulu kan ada kaosnya. Pernah Iya. ada nggak kaosnya? Pernah gue beli Jakarta ada. Itu ya, Jakarta itu ya? Jakarta itu. Oh. Warna merah edisi Imlek. Apa Ada kan? dia emang. Kan ya collab aja kali ya. Sama Messi ada. Oh, lu ada demen tuh kayak Hard Rock gitu-gitu? Messi enggak, gue enggak. Oh, lu demennya memang yang klasik Ya, ya? klasik aja. Oh. Awalnya tuh yang putih. Putih doang. Gue ngumpulin doang akhirnya nggak gue pakai karena gue nggak terlalu suka pakai putih. Tapi ternyata hitam juga banyak. Banyak. Hitam banyak tapi yang logonya begini tuh jarang hitam. Biasanya putih ya? Yang putih yang logonya Oh, begini. justru gue sering lihatnya yang hitam, Cing. Justru gue sering lihatnya tuh yang hitam bener, yang hitam Iya. gede tuh Hamburg atau Iya, apa. iya. Gue sering lihatnya malah yang putih jarang, yang putih tuh mahal banget, Cing. Kayaknya itu klasik deh. Iya. Itu yang kayaknya mungkin yang pertama kali dia bikin kayak begitu kali ya. Jadi tuh kan gue kan main thrifting lah ya, main kaos-kaos second, kaos-kaos sekarang lagi nyobain. Tadinya tuh bener-bener kaos bekas aja, Cing. Kaos thrift namanya. Jadi kaosnya mungkin value-nya nggak gede lah. Harga-harganya tuh bukan kaos-kaos yang bukan punya value lah. Nah, sekarang gue lagi coba yang vintage, yang lama-lama tuh. Misalnya kayak vintage tuh kayak tag-nya ada tag gantung, gitu-gitu, ada tahunnya, ada copyright-nya. Nah, gue lagi coba lagi suka lah main. Nah itu nyari di mana?
biasanya ada pemainnya kalau nggak beli di luar negeri. Ada tuh beberapa situs kayak di eBay, di Etsy, di Grailed gitu tuh jualan tuh. Nah biasanya kalau dari Amerika tuh nambah 400.000 ongkos kirimnya. Harga kaosnya misalnya gope tambah 400 ongkos kirim ke Jakarta gitu, segituan lah. Nah gue lagi coba ngoleksi mainan kaos kayak gitulah. Nah biasanya nanti gue jual di Barang Kakak Tua nama akun jualan thrifting gue. Nah tapi sekarang nih sementara thrift aja. Nah gue tuh lumayan sekarang tuh pas kaos-kaos vintage itu lumayan ada tuh Cing. Kayak lu nggak suka YouTube ya? YouTube band nggak gitu. terlalu suka. Nah YouTube tuh gue ada tuh kaos vintage-nya Boyz II Men. Gue ada tuh kaos tahun 92. Rolling Stone ada nggak? Rolling Stone, lu suka? Oh iya ya Cing, apa Rolling Stone ya? Metallica boleh. Metallica. Queen. Tapi kaosnya udah belel-belel gitu Cing. Iya, Kaos-kaos lama gitu. Harganya canggih-canggih Cing. Canggih-canggih itu ya? Kadang-kadang bikin sakit kepala ya, kayak tahun 92 tuh bisa 9 juta, 8 juta, buset. 3 juta. Si geblek. tapi ratusan Enggak dulu dah. tapi ratusan ribu ada. Ntar gua cari. Aja kayak buat bayar sekolah. 9 Tau gak juta. Cing, kemarin Cing ada yang jual kaos Nirvana Cing. 40 juta Cing. Buset. Kaos, lu pernah dengar band ini nggak? Nine Inch Nails. Nih, Iya. kaosnya 19 juta, 9 juta. Enggak deh, gue nggak jadi deh. Tapi Buat bayaran aja nak. Ya kalau gue suka koleksi tapi kalau yang udah mahal-mahal iya, kayak normal-normal gue, aja lah ya. Enggak. Ini gue koleksi ya karena harganya juga harga biasa. Gopean ya? Kayaknya kalau ini sekarang gue ada 400 500-an. Tapi kalau di luar nggak segitulah, yakin gua. Sama. Harganya bisa rata sama. 30 euro doang? Iya, sama 400.000 kalau di ininya, di kurs gitu. Gue juga bingung tuh bisa gitu. Ih, waktu di sono mahal banget Cing. Gue Cing lihat kaos-kaos yang dari sana tuh bisa dirupiahin ya 1 juta, 900.000 gitu-gitu. Enggak, Cing. kalau si hard rock ya 400.000-an lah. Kalau hoodie-nya tuh 1 jutaan lewat lah gitu. Ya tadi gue nggak pernah ngeliat lah tentang hard rock tuh, gue selalu gue skip. Tapi pas gue tahu lu suka hard rock, akhirnya gue mulai ngeliat-liat kan. Iya bener, keren-keren juga Cing. Keren-keren emang. Keren-keren Cing. Ya. Keren-keren kaos dan collectible. Iya, betul. Dia bisa dikoleksi banget. Nah itu lu simpenin tuh Cing. Wah nanti harganya 100 tahun lagi mahal banget. Itu sama kayak tombak Majapahit, itu sama. Kelamaan 100 tahun. Coba deh ditawar-tawarin deh. Bini gue udah mulai Enak nyap-nyap nih. Kebanyakan itu ini. Oh. Apa namanya? Si kaos ini. Boleh, ntar kalau yang lo bosen, lo Gua ambil ya. Lo ambilin Nih ya. gua ambil sekarang. Iya nih. nanti, iya jangan sekarang, sekarang. Cuma kalau gue iya sih dia kesel banget kali ya. Jadi nggak ngomong patriarki, ngomongin kaos. Patriarki. Ya patriarki lah kita ngomongin lah. Ini sebuah tema yang gue ngeri-ngeri sedap. Benar. Karena gue tidak mendalami keterbaruannya nih sebenarnya patriarki itu apa. Gue ngejalanin sesuai yang gue alamin aja gitu. Sama yang gue alamin gitu. Kalau gue nganggep ngelihat patriarki itu lebih ke ini sih Cing. Kalau gue ke peran. Jadi peran kita sebagai, gue nggak tahu nih ya definisi patriarki itu seperti apa, kayak sistem ini kan kalau menurut si Skies ini, Skies ini yang ngetik ini merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama serta mendominasi berbagai macam peran. Nah tentang peran kan, kalau gue tuh nganggapnya gini, peran kita, peran gue nih di rumah itu nggak bisa dominan itu Cing. Karena apa? Karena di situ ada seseorang, ada istri gue yang juga punya pendapat, punya pemikiran yang mungkin yang bisa jadi lebih bener gitu Cing daripada gua gitu. Nah jadi gua tuh nggak pernah ngerasa bahwa semua tuh gua tuh harus bisa ngambil keputusan sendiri. Gua tuh butuh bantuan gitu. Gua butuh pendapat orang lain lah. Nah paling enak kan istri kita Cing. Iya. Gitu. Tapi ada orang juga yang nganggep ya istri harus nurut apa yang diomongin suami sehingga suami mempunyai beban tersendiri untuk memutuskan segala sesuatu sendiri. Karena mungkin nilai-nilai sosialnya ya, nilai-nilai sosialnya yang bikin kayak gitu, kayak terbentuk dengan sendirinya nggak sih? Laki-laki tuh mempunyai peran yang lebih lebih luas. Kayaknya misal kita ngomongin sejarah zaman dulu dah. Sejarah zaman dulu kalau kita ngeliat diorama nih ada orang yang berburu, itu kan laki-lakinya.
Ya. Nyari itu perempuannya nunggu masak kayak begitu. Jadi memang mungkin secara sosial ya. Sosial dari itu udah terbentuk. Menurut gue sih kalau menganggap patriarki itu bukan sekedar pembatasan terhadap peran-peran perempuan. Menurut gue yang lebih inti lagi, bagaimana kita laki-laki menempatkan perempuan pada porsinya gitu. Benar. Oke, ini manusia yang juga punya pendapat, pendapatnya juga harus didengerin. Ini juga manusia yang punya kemauan sama-sama kita, kemauannya juga harus terpenuhi. Ya kayak gitu, bukan sekedar pembatasan. Kayak misalnya gini deh, ada pekerjaan-pekerjaan yang cewek banget misalnya, masak, itu kan udah cewek banget ya. Tapi begitu udah jadi industri, lo ke rumah makan, cowok. Terus jahit, cewek ya, nggak jahit ya. Tapi lo pergi ke konveksi, cowok isinya. Semua, ya. Karena memang mungkin secara tenaga, cowok yang kalau lo kuali segede gitu, lo harus ngaduk. Terus fisik ngejahit segitu lama ya. Laki-laki emang secara natural kayak punya kemampuan fisik yang lebih kuat. Iya, secara alami struktur tulangnya aja udah beda, Cing. Iya, mungkin. Struktur tulangnya beda, ototnya beda. Gitu ya pasti mungkin akan beda ya. Nah, balik lagi kalau itu sih perannya sih. Jadi perannya ya paling kecil lah, kita nggak usah ngomongin, kalau gua ngomongin secara umum politik segala macam gitu pusing ya. Kita nggak ngerti kan ya, tapi kita coba, makanya kalau menurut gua dari lingkup yang paling sederhana lah, yaitu di rumah. Kayak di rumah. Jadi kalau menurut gua justru perannya nggak ada tuh nyuci piring harus istri tuh tugasnya ngepel. Enggak, kalau menurut gua mah. Padahal itu kalau dia di agama emang bukan tugas istri. Ya iya. Itu bukan tugas istri, itu budak tugas, ya. Bukan budak kayak gitu. Iya kan? Tugas suami untuk memastikan segala operasional rumah tangga itu terpenuhi. Yes. Kalau lo kasih istilahnya pembantu lah untuk menyelesaikan itu gitu, supaya istri lo, katanya supaya istri lo ready terus melayani lo. Iya. Jangan disuruh ngelayanin lo, disuruh cakep. Disuruh cakep, tapi diperas juga tenaganya gitu. Nah, kalau gue sih di rumah, Cing ya, ya ini kan lagi tentang peran ya, kayak kita nggak bisa, istri itu harus bisa masak. Itu bukan spesifikasi istri, menurut gue. Istri harus bisa masak, istri harus bisa nyuci, bukan. Itu benar-benar bukan spesifikasi istri sama sekali. Spesifikasi istri apa sama, kalau menurut gua, dia harus diajak ngobrol, dia harus ngebantuin kita memutuskan sesuatu. Itu baru perannya dia, ngegedein rumah tangga, punya visi, punya segala macam. Jadi nggak terbatas, lo istri harus bisa masak. Istri gua tuh agak bisa masak, Cing. Nah, gua ya selalu bilang, nggak apa-apa istri gua nggak bisa masak. Orang itu bukan tanggung jawabnya dia kok. Tanggung jawab gue sebagai suami itu memastikan keluarga gue bisa makan. Ya kan? Nah, bisa makan itu banyak caranya. Lu bisa beli. Ya kan? Atau lu bisa masak. Makanya gue tuh, alhamdulillah gue suka masak. Jadi waktu kondisi keuangan morat-marit dulu, gue masak. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, akhirnya istri juga kan, suami gue bisa masak nih. Nyuci kan nggak gitu, Cing. Akhirnya kan lagi-lagi peran, suami gue udah nyari duit, dia masak, gue deh. Akhirnya suka rela gitu loh, Cing. Iya. Akhirnya segala sesuatu kayak nyuci piring, itu bukan tanggung jawab gue, tapi karena gue ada waktu luang dan siapa lagi yang mau ngerjain, ya udah. Dan gue juga dengan senang hati kalau misalnya dia lagi repot nih sama anak, numpuk, ya gue cuci juga nggak ada masalah. Kalau begini, kalau istri lo pengen kerja, nggak apa-apa. Ya anak ini dong. Nah, itu adalah sesuatu yang waktu itu gue ngobrolin tuh. Istri gue tuh dulu kerja, Cing. Di perusahaan asuransi lah, tapi pertimbangan gue bilang dia berhenti kerja bukan karena gue nggak mau dia punya karir, bukan, tapi lebih kepada kesian, kayak harus bangun subuh ke kantor, waktu itu bosnya brengsek gitu, Cing, kayak setiap akhir tahun nih tengah malam. Istri gue tuh pernah kerja dalam kondisi tipes, Cing, harus kerja. Kenapa? Karena closing tahunan. Nah, gue lebih ke situnya, Cing. Lebih, Bu, kamu nggak mau berhenti aja kerja? Bukannya lu nggak usah punya karir, nggak. Kasihan kamu. Kayaknya kamu kan, istri gue tuh lumayan pinter lah, Cing. Dia kuliah cum laude. Kayaknya
anak-anak kita bakal lebih banyak dapat manfaatnya kalau lo di rumah. Ya. Jadi peran lo berubah nih, tadinya nyari duit buat bantuin gua, sekarang peran lo berubah gimana lo menjadi, kalau di Islam kan madrasah pertama tuh ibu kan. Madrasatun ula. Iya, lo jadi madrasah buat anak-anak kita biar anak-anak kita pinter kayak kamu gitu. Nah, itu yang gua obrolin sama dia tuh pertama. Tapi dia nggak mau, dia pengen punya karir. Tapi akhirnya waktu itu singkat cerita hamil, berhenti, ya dia akhirnya oke, hamil. Nah, gue juga nggak mau saat dia udah di rumah tangga, udah jadi ibu rumah tangga, dia nggak berdaya gitu, Cing. Gue nggak mau sama sekali, gue mau dia tuh berdaya, dia harus bisa nyetir mobil. Akhirnya pas dia berhenti kerja, Cing, jauh lebih punya skill-skill yang di luar kita selama ini kita nggak nyangka. Anjir, ternyata istri gue keren banget ya, dia bisa nyetir, jauh lebih keren nyetirnya daripada gue. Ngambil keputusannya juga bagus banget. Gua karena udah nggak mikirin tuh, Cing, ngambilan keputusan yang krusial di rumah. Contohnya kayak, kita mau pakai air purifier, water purifier atau beli galon. Itu dia yang mutusin semua, Cing. Karena apa? Ya segitu luasnya gitu. Peran gua sama dia tuh seimbang di rumah, benar-benar seimbang. Iya. Gitu. Ya. Jadi memang ya gimana ya patriarki itu ya yang kalau yang gue jalanin ya, gue menghargai dia sebagai manusia aja. Betul. Sih. Menghargai dia sebagai manusia. Manusia individu. Misalnya ada orang yang sekolah tinggi nih, udah S2 perempuan, terus di rumah tangga doang gitu. Di rumah tangga doang ada yang nyinyirin, sekolah tinggi-tinggi ngapain sih lo cuman di rumah doang. Nah, itu sama. Gue baca di mana ya, di Twitter atau di mana gitu. Ya nggak apa-apa, anak gue diasuh sama master. Master, iya. Anak lu, kata gitu. Iya. Yang ngasuh siapa? Iya. Bener juga sih. Bener, jadi dia akan lebih bermanfaat buat, manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Iya, dibandingin untuk, akhirnya dia kan bisa, kalau anaknya pinter, anak gue pinter, dia nyetir, dia bisa mandiri, itu juga bisa dia banggain kok. Nggak sementara cuman karir doang gitu. Kalau menurut gue banyak yang bisa lebih dibanggain. Cuman mungkin secara sempitnya ya, kita misalnya dalam rumah tangga lah gitu ya, dalam rumah tangga mungkin karena ada ego-ego laki-laki yang ngerasa gue udah menuhin semua, ya lo harus nurut apa kata gue dong, lakukan sesuatu sesuai dengan aturan gue gitu kan. Namanya orang ada egonya segala macem. Nah, gue kemarin waktu siaran bulan puasa nih aksi, lagi ngomongin tentang masalah rumah tangga. Terus ada, gue lupa jurinya siapa ya. Kalau nggak salah dia Ahmad Dhani. Bukan, Ahmad Dhani lah. Ahmad Dhani kan, dia kan sebenarnya namanya Ahmadi. Oh, Ahmadi sebenarnya. Iya, Ahmad dan I gitu. Ahmad Dhani. Disingkat tidak Ahmad Dhani. Ahmadi. Jadi tuh di situ tuh, ini juri ini kayaknya dia orang Indonesia, dia ahli tafsir. Terus yang banyak dipakai untuk rumah tangga tuh yang dibilang Arijalu Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, perempuan. Cuman lo mendefinisikan pemimpinnya apa? Di satu sisi pemimpin adalah orang yang kasih aturan untuk dijalankan oleh anak buahnya. Tapi di sisi lain pemimpin harus memastikan juga anak buahnya atau orang lain yang dipimpin itu sejahtera. Nah, sebenarnya itu dulu sebagai pemimpin, lo pastikan dulu orang yang lo pimpin sejahtera. Ya. Segala sesuatunya terpenuhi kebutuhannya gitu. Jangan bikin aturan tapi lo nggak bikin sejahtera. Kayaknya kalau lo udah menjadi pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan anak buah lo atau yang lo pimpin, otomatis anak buah akan dengan sendirinya ngikutin aturan kita gitu. Nah, demikian juga dalam keluarga kayaknya. Begitu kita sebagai laki-laki bisa jadi pemimpin yang memenuhi kebutuhan anak dan istri sesuai kemampuan. Ya anak dan istri juga akan nurut-nurut aja kayaknya deh. Nah, sejahtera juga menurut gua nggak cuma sejahtera secara finansial ya, Cing, tapi juga sejahtera secara batin gitu. Iya, kalau lo dikasih uang banyak nih ke istri lo pasti ada senangnya. Tapi kalau dia nggak boleh ngapa-ngapain buat apa? Nah, itu dia. Karena gini, gua kan sering lihat orang orang kekurangan. Ya. Mereka bahagia aja kok. Kenapa? Karena sejahtera secara
batinnya tuh sejahtera. Suaminya bekerja keras sampai rumah dia ada buat keluarganya. Ya mungkin istrinya menghargai kan akhirnya Cing ya. Oh iya, memang secara ekonomi kita makan bisa pas-pasan, kita nggak bisa ke mall, tapi suami gue baik. Suami gue jadi pemimpin yang jadi kepala rumah tangga yang ada gitu. Di buat gue, buat anak-anak gue. Dia pulang kerja main sama anak-anaknya. Kan sejahtera juga Cing. Happy juga gitu. Jadi patokannya tuh kayak memenuhi segala macam kebutuhan itu nggak melulu uang. Tetap ada saldo minimal sih. Iya, ada lah ya paling paling nggak buat makan. Buat makan ada. Token, anak sekolah lancar. Iya, paling gitu kan. Ya, kalau itu udah terpenuhi, mungkin aja kesejahteraan itu udah bukan masalah uang lagi. Gitu. Iya. Karena ada orang yang kaya tapi sedih, kaya tapi korupsi. Ada Cing, gue punya temen ya, kaya banget dulu. Gue kenal dia tuh dari sebelum nikah. Orang Surabaya, temen gue, dia Cindo. Waktu belum nikah Cing, wah bahagia banget Cing. Dia tuh orangnya pinter, aktif segala macem. Pokoknya sosialnya bagus lah, hubungan sosialnya menonjol gitu Cing. Pas nikah, gue dapat ceritanya. Ini aku mau nikah nih gitu sama calon suamiku, pengusaha tajir banget Cing, tajir banget. Waktu dia single aja dia udah tajir, bawa Mercy gitu. Nah pas nikah dapet cowok lebih tajir lagi karena ini orang tajir bilang dia tajir Cing. Pas nikah Cing, ya Allah Cing, nggak boleh keluar sama suaminya, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi liburannya nih sebulan sekali ke Tokyo, tapi tetap nggak sebahagia dulu gitu Cing. Dari ya kadang-kadang suka colongan atau apa, ya gini, aku udah nggak bisa lagi kayak dulu. Dia suka sosial, suka berderma, suka bikin kegiatan sosial, udah nggak boleh sama suaminya karena kata suaminya udah kamu ngurusin rumah aja, ngurusin anak, nggak boleh pergi, nggak boleh ini, ya gitu. Akhirnya duit nggak kurang Cing. Iya benar. Tapi itu kesejahteraan secara mental batinianya tuh nggak ada. Iya. Nah makanya kalau bagi gue tuh orang itu even ART ya, asisten rumah tangga, gue tuh ngasih mereka libur Cing. Sehari, dalam seminggu itu, lo boleh seminggu tuh mau ngapain, sehari tuh lo nggak akan diganggu. Lo boleh pergi, lo boleh me time di kamar. Nggak akan gue suruh dia nyuci piring, nyuci baju, tapi nyuci piring makanan lo ya, nggak, karena kan nggak lucu. Kita nyuciin piring dia, lo cuci piring lo aja. Lo nggak usah nyuci, nggak usah ngepel, itu biar kita aja. Itu ada Cing. Gue begitu dulu. Tapi sekalian ya. Iya kalau cuci piring. Lo cuci piring sekalian dah. Gitu. Ada motor di cucian piring. Sekalian cuciin motor. Tapi saking nggak mau jurunya, ada motor di cucian piring. Sekalian motor, mobil, ya baju taruh di situ juga gitu. Akhirnya dia terpaksa juga lah. Iya. Tapi katanya nih ya, kita karena patriarki juga tidak terlalu memahami apa sih sebenarnya patriarki, definisi patriarki di masa sekarang gitu ya. Karena kadang-kadang misalnya perempuan, ada yang berpendapat perempuan harus bisa masak. Gue sih pengennya perempuan yang bisa masak. Kayaknya kepengenannya itu wajar-wajar aja. Ya nggak apa-apa. Wajar-wajar aja. Nggak apa-apa. Terus udah dijudge sebagai, lo patriarki lo. Emang perempuan lo kalau begitu lo nyari istri yang koki, jangan perempuan biasa gitu. Kan sama aja, perempuan juga pasti pengen, gue pengen punya suami yang bisa ini deh. Iya. Gue pengen punya suami yang bisa ini. Surfing, gue pengen punya suami yang jago surfing. Biar bisa nyelam lama. Menyelami kehidupan ini gitu. Kan kepengenan sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Cuman kalau begitu udah diwujudkan dengan lo harus, nah itu baru mungkin yang apa namanya yang nggak boleh gitu. Yeah. Jadi kalau kepengen aja kita laki-laki udah dijudge sebagai patriarki, kayaknya nggak fair juga ya. Sama ini, judge-nya kadang-kadang gue suka baca ya, kayak misalnya ceweknya suka masak, Cing. Kan akhirnya gini, kan ini kan tentang kehidupan orang lain ya, tentang kehidupan, hidup ini kan punyanya lu gitu. Lu mau ngapain ya terserah gitu. Ada, gue pernah lihat tuh, jadi ada perempuan, dia nggak kerja, selama akhirnya nikah dia memutuskan tuh nggak kerja. Terus dia suka bikinin bekal buat suaminya. Suaminya, iya. Diceng-cengin, Cing. Katanya, ngapain lu bikinin bekal buat suami lu, bla bla bla. Lah,
Itu mungkin salah satu bentuk aktualisasi diri dia kan. Dia bisa masak, dia jago masak, bikinin bekal buat suaminya. Itu kebahagiaan dia dan gak ada yang terpaksa sama sekali. Itu kan nggak masalah. Nah yang terkadang itu kalau menurut gua adalah kita terlalu menghakimi orang yang sesuatu yang kita juga nggak ngerti gitu, Cing. Kita nggak tahu di rumahnya dia ternyata suaminya, udah sayang kamu gak usah masakin kamu gini aja di rumah. Nggak mau aku. Nah masa nggak boleh? Berantem dong, gitu, yang kayak gitu-gitu loh, Cing. Ya itu akhirnya ada yang pengaruh sosial ya. Menganalisa, ya itu kan terjadi karena perempuan dibentuk seperti itu gitu. Iya, lo nggak kelar-kelar nggak kelar-kelar jadinya gitu. Padahal di Padang apalagi di keluarga gue ya, maksudnya bukan di Padang Sumatera Barat ya, di keluarga Padang. Laki-laki itu nggak boleh kerja. Di Bali juga sama kan? Untuk rumah ya. Kecuali laki-laki nggak boleh ngurusin rumah. Jadi gue tuh berdelapan, laki-laki 3. Ini 5 orang cewek ini punya peran masing-masing. Yang satu masak, yang satu nyuci baju, yang satu nyetrika, yang ini laki-laki nggak. Bertiga tuh tidak pernah dikasih tugas untuk yang kayak gitu. Cuman mungkin sebulan sekali kita kerja bakti bersihin rumah baru dah semuanya itu. Memang udah dibentuk begitu sama keluarga gitu. Dan itu yang membentuk nyokap gue. Tapi apa-apa gue mutusin ya, kata nyokap. Oh, jadi cewek ngambil keputusan? Bahkan keturunan aja, kalau punya darah bangsawan, keturunan itu dari perempuan. Iya, kalau di Padang kan gitu kan? Iya, misalnya gelar-gelar bangsawan apa gitu, kalau dia... gelar sir. Iya, ya, si perempuan punya gelar sir. Yang laki-laki kobang gosir. Yang cowok jadi kusir kalau kawin. Kan bisa sirku. Kok kan makanya jadi sisir. Dia tuh turun dari nyokap. Ya. Biar bokap lo punya gelar, tapi kawin sama yang tidak punya gelar, gelarnya nggak turun tuh. Ya misal lu punya gelar si tendangan api, nggak turun tuh gelar tendangan apinya kan. Karena gua kagak turun. Iya, turun. Kecuali si istri lo gue punya si tendangan api. Tendangan api kalau istri lo punya tendangan api. Iya. Gitu. Udah terbentuk begitu juga gitu. Ada juga sih budaya yang menempatkan perempuan di atas itu ada juga di Sumatera Barat. Gue kan juga orang Padang kan. Iya. Jadi kayak warisan. Kalau warisan perempuan tuh yang urusannya. Yang dapat. Rumah nggak dapat sama nggak dapat kan. Itu urusannya perempuan udah kita nggak tahu apa. Tapi yang ngurusin nini mamanya ya laki-laki. Iya. Lo harus mencatat berapa kayak ini harga rumahnya ini siapa nih? Itu si perempuan nanya ke si nini mama ahli warisnya ini. Ketuanya nih. Nah itu laki-laki yang ngurusin. Makanya gue pas tahu ada kayak gitu, gue bilang sama keluarga gue, kita bukan orang Padang, kita orang Mesir. Gitu. Martabak Padang sama Mesir hampir sama sih. Iya. Kayak gitu juga di tempat di keluarga gue ya masih ada gitu. Sampai sekarang juga apa-apa tuh ketua geng keluarga gue nih cewek yang paling tua. Ya apa-apa nanya gitu. Iya bener sih di keluarga bokap yang ketua geng itu. Cewek yang paling tua. Tante gua, anak yang paling tua itu dia ketua geng itu. Enggak, walaupun dia masih punya kakak, tapi kalau laki-laki ya tetap dia ketua gengnya. Bener. Ya sampai sekarang gue masih itu udah. Kok kalau ketua geng yang itu udah ngomong, ikutin udah. Mau ngomongnya apa juga ya udah ikutin. Kagak bisa kagak. Jadi di Sumatera Barat sendiri udah nggak ada patriarki ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Feminisme di sana. Iya. Cewek banget udah ininya. Ya kakak gue ngomong ini ya udah harus nurut dah. Udah terbentuk akhirnya terbentuk. Kayak misalnya kalau misalnya si anak dia berpikir ya pada saat itu ya bukan jadi cowok dimanja. Itu untuk mengajarkan ya kalau kata menurut gue akhirnya nih kenapa laki-laki tuh nggak boleh punya kerjaan di rumah tangga tuh waktu gue kecil-kecil. Ya ini perempuan yang udah kerja semua, lo harus nurut apa kata perempuan, gitu. Maksudnya. Tapi gue sih nganggapnya enak ya jadi laki-laki di keluarga Padang. Kagak disuruh ngapa-ngapain. Tapi nilainya katanya untuk lo apa-apa diurusin perempuan, lo jangan macam-macam sama perempuan. Gitu. Jadi pas udah gedenya terbiasa bahwa
yang ambil keputusan udah loh, pokoknya apa-apa perempuan nih dah. Iya, betul. Makanya hak dia juga kalau dia dapat warisan dah. Betul. Mungkin ya kayak gitu ya. Ini. Contoh-contoh budaya patriarki nih. Ini sebenarnya kita udah omongin nih. Iya. Perempuan kerap dituntut mengerjakan segala pekerjaan rumah. Apabila tidak mampu, ia dapat dikucilkan. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang tidak dituntut demikian. Sebenarnya nggak juga Cing ya kalau laki-laki misalnya dalam rumah tangga ya, kerjaan dalam rumah tangga ya. Ini kita udah lewat, kita tidak melakukan ini nih. Kita paling enggak ya. Dalam ranah pekerjaan terdapat beberapa profesi yang didominasi laki-laki karena meragukan kemampuan perempuan. Misalnya pilot atau arsitek. Arsitek banyak ya perempuan? Banyak, pilot juga udah banyak. Pilot juga ada ya? Pilot kuli kayaknya nggak ada. Kuli ya? Iya. Mau nggak tapi perempuan jadi kuli? Kuli apa? Kuli tinta. Wartawan zaman dulu namanya kuli tinta. Iya tahu, kuli tinta. Tinta padamu. Tinta yang nggak pernah habis. Tintaku padamu. Kuli tinta zaman dulu. Iya. Kayak itu tuh di TTS tuh kulit tinta, jawabannya wartawan gitu. Bisa jadi kulit tinta. Gak tahu juga ya, gitu ada. Enggak kayaknya ya. Apa? Kulit. Kayaknya enggak deh. Dan nggak mau juga kali Cing. Belum pernah lihat gue. Iya. Belum pernah lihat. itu. Supir udah ada. Supir perempuan udah. Supir udah ada. Wah, gue pernah tuh Cing naik ojek online. Cewek Cing. Ini kalau gua nih ya, kadang-kadang gini loh, jangan salah paham bahwa kita nggak memperbolehkan perempuan untuk di posisi tertentu kayak meremehkan, sebenarnya enggak. Ngerasa nggak pantas gitu Cing, kayak misalnya naik ojek online yang nyetirin ibu-ibu, kan iba Cing, ada perasaan bukan iba, iba ya? apa ibu? Ibu. Tadi lu bilang ibu. ada juga perasaan kayak, aduh kan inget nyokap itu Cing, inget nyokap, inget adik gua, inget istri gitu kan, kayak udah Bu saya aja deh yang nyetir. Akhirnya gue goncengin tuh. Nah mungkin kalau kita ini again sih cara berpikir sih Cing ya, kayak kita ngeliat sesuatu gitu. Ada orang kan pasti kan, lo apaan sih lu? Emang lo pikir lo lebih jago nyetir daripada kayak gitu? Ada juga yang akan berpikir seperti itu. Manusia itu kan menurut gua kan sesimpel nuraninya Cing, hati nuraninya, perasaannya itu menggerakkan gua untuk udah Bu saya aja gitu. Kenapa? Karena sesimpel gua teringat nyokap gue bukan sama sekali gue ngeremehin kemampuan dia nyetir Cing, enggak. Tapi cuman gue ingin menjaga aja jangan sampai dengan kayak begini. Justru kadang-kadang tuh kita ingin memuliakan sebenarnya kan, ingin memuliakan perempuan kan. Mungkin disalahpahamin sama beberapa orang atau yang ada meremehkan. Sebenarnya enggak. Gue sih again perempuan itu bagi gue sosok yang harus dimuliakan. Jadi bahkan dalam rumah tangga pun gitu, bahwa kenapa dia harus berdaya, dia harus punya hak-hak yang terpenuhi, kayak istri gue tuh suruh nongkrong, gue suruh main, suruh apa, karena gue ingin memuliakan dia, ingin membahagiakan dia gitu. Sesimpel itu sih. 3. Dalam ranah politik, perempuan sering dituntut agar tidak ikut berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Emang iya? Enggak juga kayaknya di Indonesia ya. Banyak tokoh-tokoh politik yang... Padahal kuota juga ditentukan harus 30%. Misalnya caleg harus 30% harus perempuan. Gitu ya? Ada ya? Iya, kalau nggak salah setiap partai ya? Setiap partai ya. Pemenuhan kuota perempuan harus ada. Iya, nah sama selain memuliakan, gue tuh takut dampaknya tuh kalau gue terlalu mendominasi. Karena ini kita ngomongin manusia gitu sih. Ini ada manusia yang kita, ya sebagai pemimpin ya, ada manusia yang kita pimpin, ada manusia yang kita dampingin, yang sehari-hariannya sama kita. Nah, gue takut kalau ada dampak negatif kalau gue terlalu gue mengkat gitu hak-haknya dia gitu Cing, atau meremehkan hak-haknya dia. Contohnya kayak sesimpel kayak inilah, kayak dia tuh jadi tertekan gitu, dia tertekan dia. Karena? Kayak misalnya kamu nggak boleh ini ya, gitu. Gue menghindari konflik lah intinya. Ini ada manusia yang harus kita hargain loh, harus yang kita jaga, jangan sampai timbul hal-hal seperti itu. Karena kalau kita berpikiran, udah gue yang handle nih, ceweknya nggak mau nurut, misalnya istri nggak mau nurut, itu kan wajar Cing, orang manusia. Ada digamparin, dipukulin, ada KDRT. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai kejadian gitu. Karena banyak banget Cing, kayak ya gue tinggal di komplek yang padat penduduk lah ibaratnya.
ada aja cing kejadian-kejadian yang istrinya dipukul lah. Pukul, ya. Berantem lah gara-gara simpel, gara-gara apa pernah tuh di TikTok makanannya dibuang karena nggak bisa masak, goblok gitu. Iya itu wah. Tolol ya? Iya. Maksudnya kok ada ya kayak gitu ya? Iya, lu kawin aja sama Cep Juna kalau mau makanannya enak mah. Kan cowok Cep Junanya. Belum tentu Cep Junanya mau. Kalau mau. Ya silakan. Cep Juni, ya. Cep Juni. Oke, ini tadi ya sebelum ini apa? Sebelum yuk, katanya udah disuruh mau udah aja. Iya, udahan mulu. Dampak budaya patriarki nih. Nih, dampaknya. Ini paling nggak dalam kehidupan kita ya. Iya. Kita nggak ngomongin di. Iya, gua nggak mau ngomongin luar-luarnya deh. Ya, karena memang skup terkecil tuh kan keluarga. yang bisa kita kan pemimpin di keluarga kita, ya itu aja. Oke, marginalisasi adalah proses peminggiran akibat jenis kelamin dan menyebabkan kemiskinan karena ada marginalisasi. Nah itu nggak, kayaknya di rumah tangga bingung deh gue tuh maksudnya apa ya. Oh mungkin gini kali, jangan sekolah tinggi-tinggi. Ya. Perempuan mah ngapain sekolah tinggi-tinggi. Ya. Nah akhirnya nggak punya pendidikan layak, nggak diberdayakan dengan nggak diajak untuk punya anak nih misalnya. Anak kita nggak diberdayain dengan tepat potensinya, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu cing. Ya. Akhirnya masa tuanya nggak punya skill. Akhirnya tergantung laki-laki yang menikahinya. Iya menikahinya. Kalau nikah sama burung dara kan susah juga. Burung dara tuh burung dara tuh kan dibilang ada merpati tak pernah ingkar janji. Bohong. Emang burung dara bohong. Playboy dan ceweknya juga mauan tuh burung dara. Subordinasi apa nih? Anggapan atau penilaian bahwa sebuah peran yang dilakukan satu jenis gender lebih rendah daripada gender lain. Perempuan dianggap mempunyai tanggung jawab di urusan reproduksi dan domestik, sedangkan laki-laki di urusan publik dan produksi. Bingung gue bacanya. Ya ini mungkin ini kali ya kayak cewek mah urusannya tuh dapur, sumur, kasur. Sumur tuh apa sih? Sumur tuh kayak apaan ya? Nyuci ya. Oh. Gitu. Nah akhirnya kalau gua melakukan hal itu ya. Malu banget, hina. Enggak sih kalau. Gua sangat mau nyuci baju tuh, gua seneng cing. Jadi di rumah gua nyuci baju kadang-kadang. Itu gua kelemahan gua tuh. Kenapa? Nyuci baju, nyetrika. Lah kan tinggal masukin ke mesin. Nggak bersih. Lah kan emang lu masuk dalam mesin cucinya juga? Dulu tuh masih nyuci gitu gue. Wah itu gue males. Dibesarkan dalam budaya atau mungkin juga gue yang gue bilang tadi tidak dibiasakan untuk melakukan hal-hal itu gitu. Kalau istri gue tuh nggak suka gue nyuci baju gitu. Karena yang namanya kan cowok ya, kadang-kadang kan itu cing logikanya kadang-kadang bagusan cewek kali ya, kadang-kadang kayak misalnya mesin cuci 7 kilo, kan gue nggak tahu 7 kilo tuh seberat apa sih gitu. Jadi gue main masukin aja. Oh, merusak mesin cuci tuh. Mesin cuci gue juga suka rusak tuh. Karena kelebihan. Masukin spray semua dimasukin di situ. Akhirnya emang jadi nggak awet itu. Ya, iya. Mesin cuci itu awet kalau kita gunakan sesuai petunjuknya katanya. Oh. Kalau udah mulai geladuk itu gara-gara keberatan itu dimasukin. Lu tuh kali ya, spray masukin. Motor. Ikan teri. Ikan teri cuma jadi bau ya, nggak jadi berat ya bener. Iya. Nah, istri gue tuh nggak suka tuh kayak gitu-gitu. Tapi gue kadang-kadang suka gatel gitu cing, suka iseng di rumah. Ya, intinya gue sangat nggak keberatan lah melakukan pekerjaan rumah. Bahkan istri gue juga, gue sama istri gue karena taman main sih cing ya, dari kuliah. Jadi kayak, bah ngepel ya bah, bah nyapu bah ini gitu mah dia santai-santai aja. Ya. Dan gue juga hayo gitu. Iya. 3, stereotip pelabelan atau penandaan adalah sifat negatif yang mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat. Wah, kita nggak tahu nih kalau sampai di Kalau gue ngambilnya gini cing, stereotip itu kayak misalnya kan kita dilabelin sesuatu ya. Ini gue nggak tahu tentang patriarki, pokoknya tentang pelabelan. Pelabelan itu bahaya cing menurut gue. Kayak gini, kita ngelabelin anak kita gini, si cengeng. Lu mah jangan nyuci ntar jadi itu membencong kayak gitu. Nah, gue tuh ngalamin cing stereotip kayak gitu. Gue tuh kecil karena gue anak pertama, disayang banget. Jadi dianggapnya nggak bisa apa-apa. Oh dia jangan, abang mah nggak bisa, abang mah nggak ini, dia mah nggak bisa ini, dia mah blow on, dia mah ini mah anak mama nggak boleh di ini, nggak boleh gitu. Akhirnya gue percaya itu sampai gue gede cing. Sampai gue gede gue tuh percaya kalau gue tuh nggak bisa, nggak kuat secara fisik.
Gue sampai gede percaya kalau gue tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, bego lah. Itu tuh kebawa sampai kalau memang lo cebok aja lupa sih kayaknya. Goblok. Emang iya sih. Cebok aja lupa, nggak usah harus macem-macem. Kayak langsung divalidasi tuh. Semuanya tuh divalidasi. Mau dikasih gituan si Pican, nyebok aja lupa gitu. Iya bener sih. Tervalidasi akhirnya sama cebok lupa. Tapi gue berusaha untuk nggak ngelakuin itu ke anak gue. Misalnya, si ini mah begini, si ini mah begitu. Itu tentang pelabelan ya, stereotype. Karena gue takut dia tumbuh dengan percaya bahwa omongan-omongan itu gitu. Iya. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dilakukan salah satu gender atau institusi terhadap gender lainnya. Ya ini kayak tadi, istrinya ngelawan karena dia pokoknya ini keputusan harus di tangan gua, pokoknya jam 9 kita harus tidur, istrinya nggak mau tidur, istrinya Zumba ya maksudnya dipukul. Udah gitu. tutup ya. Jam 9 mau ditutup Zumba. Zombie ada jam 9. Zombie baru mulai keluar ya. Beban ganda terjadi ketika salah satu gender mempunyai beban pekerjaan yang lebih banyak daripada gender lainnya. Burnout. Kayak karena akhirnya istri kita jadinya burnout gitu. Bukan sekedar beban ganda, kalau istri harus nyapu, harus ngepel, harus masak, harus jagain anak, harus ngangkang juga, harus ngerjain PR anak, harus semuanya terus. Burnout. Iya. Mereka bisa bukan, itu kasihan sih. Iya. Dan cobain deh sekali-sekali ini buat, ya gue nggak tahu ya value apa yang teman-teman percaya, tapi cobain deh jadi ibu rumah tangga sehari. Iya. Wah, enak bisa dandan. Dan nyobain ini pakai daster. Pakai daster. Coba ngajarin anak aja loh. 5 menit cobain dah. 5 menit kuat gak? Gemes banget bener-bener. Bisa begitu ya. Iya. Dan pakai BH coba. Itu gak enak banget, Cing. Karena kita laki-laki cuma bisa ngebuka doang. Iya, coba lu pakai BH. Jarang ya. Pakein jarang. Lu pakai BH nih seharian terus lu ngajarin anak lu. Lu lakuin pekerjaan perempuan sambil pakai BH, itu pasti lu nggak bakal betah. Apa pakai G-string? Terus talinya lu cium, lu pakai gitu. Pakai G-string terus yang tipisnya di depan. Jadi, aduh anjing, kena lomba kencing aja gitu. Mending kalau lomba kencing, kalau akhirnya jadi miring tempatnya. Ayo pakai G-string lagi. Gak bisa kemana-mana kan gitu ya. Kalau yang talinya di depan. Halo, waktu habis katanya. Ya. Pokoknya intinya coba saling menghargai. Ya, lo hargain. Coba pakai posisi kalau lo jadi dia gitu. Jadi mungkin itu yang lebih mudah deh, kayak lo kalau lo misalnya ngelarang istri lo melakukan ini, coba kalau lo dilarang melakukan itu. Kan sangat nggak nyaman gitu. Iya. Jadi kalau memang mau menghilangkan, kalau memang patriarki ini sangat meresahkan, kalau menghilangkan ya hilangkan dari unit terkecil dulu. Iya, unit terkecil. Unit terkecil dulu. Kalau masing-masing unit terkecil udah berubah, mungkin bisa jadi. Ya jadi semua jadi gerakan massa. Iya. Gitu ya. Jadi berangkat dari sesimpel, ya gue juga percaya bahwa laki-laki bertanggung jawab ya, karena secara natural dia harus melindungi, dia harus ngejaga. Jadi itu juga harus ngertiin tuh bahwa laki-laki tuh punya naluri itu gitu. Dia pengen ngejagain, pengen ngelindungin, tapi kadang-kadang outputnya nggak bener. Makanya komunikasi itu penting, ngobrolin. Nah juga kita sebagai laki-laki cobalah hargain lah gitu, muliain istri. Iya. Ya, tapi harus dikomunikasikan juga tuh, Chan, bahwa apa yang kita lakukan ada dalam rangka memuliakan, bukan merendahkan. Iya dah, memuliakan. Supaya si istri kita nggak salah, nggak salah sangka juga. Betul. Kayak gitu. Udah kamu nggak usah, ini bukannya nggak boleh, karena gue pengen kamu enak. Gitu. Iya. Oh, habis sudah berapa kali. Punten waktu habis. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Abri. Di ngobrol bareng Pican.